Ya berarti partainya perorangan. Setelah Jokowi tidak menjadi bagian dari PDIP, pertanyaan pun mengemuka kemana ia akan berlabuh. Ketum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer pun mendukung jika Jokowi bergabung dengan partai lain. Ada yang menarik ketika wartawan bertanya kepada Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita, tentang polemik yang terjadi belakangan ini ketika Hasto Kristianto bikin statement bahwa Joko Widodo dan keluarga bukan lagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Jokowi merespon pertanyaan dari wartawan dengan satu kalimat, kalau begitu partainya perorangan. Ini saya jadi mikir-mikir, maksud Pak Jokowi apa? Kalau begitu partainya perorangan. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai Demokrat. Ya berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Sepihak aja gitu Pak? Ya udah itu. Atau kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. PT Pak. Pak Jokowi sampai harus mengatakan itu 3 kali untuk 3 pertanyaan berbeda dari wartawan begitu. Kalau begitu partainya partai perorangan. Coba kita ibaratnya ini adalah puzzle yang berserak, kita susun ya biar gambarnya bisa kita lihat nih, atau kalau tulisan kita bisa baca gitu. Kira-kira apa maksud dari Jokowi mengatakan kalau gitu partainya adalah partai perorangan? Pertanyaan pertama adalah Hasto Kristianto menyatakan Jokowi dan keluarga bukan lagi anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Oke, kalau gitu partainya perorangan. Bisa jadi ketika Pak Hasto ini dan orang-orang partai begitu mengagungkan partai sebagai kendaraan politik, sebagai satu-satunya institusi politik yang begitu dihormati, kemudian dari situ dengan melakukan pemecatan, maka otomatis Jokowi adalah masyarakat sipil biasa saja, bukan orang politik, bukan orang partai. Maka secara status dan level akan jadi rakyat jelata saja. Itu mungkin yang dimaksud oleh Pak Hasto. Makanya perlawanan dari Jokowi mengatakan bahwa oke, kalau gitu, kalau orang-orang partai ini begitu mengagungkan partai, saya akan berdiri sendiri sebagai Joko Widodo. Mungkinkah seperti itu? Kalau misalkan dihubungkan dengan kalimat itu, maka bisa jadi benar dan bisa jadi sahih begitu ya. Kita lihat hasil pilkada. Bagaimana Jokowi seorang diri bisa roadshow mengendorse beberapa calon kepala daerah yang menurut Jokowi pantas untuk di-endorse, di mana kalau kita lihat adalah kepala daerah dari koalisi Indonesia Maju Plus yang menjadi lawan dari PDIP tentu saja. Beberapa menang dan mungkin bukan beberapa, kebanyakan dari itu menang. Harusnya PDIP dengan status atau dengan kebanggaan mereka sebagai partai pelopor, partai reformasi, partai besar mereka menyebutkan, harus head to head dengan satu orang saja gitu. Namanya Joko Widodo. Kalau partai-partai ini begitu didaya begitu, kemudian agak sedikit takabur karena mereka partai, Jokowi cukup bilang saya seorang diri saja. Bisa jadi begitu. Setelah Jokowi tidak menjadi bagian dari PDIP, pertanyaan pun mengemuka kemana ia akan berlabuh. Ketum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer pun mendukung jika Jokowi bergabung dengan partai lain. Terlepas dari itu, pihaknya mendukung apapun langkah politik yang diambil. Menurutnya, Jokowi merupakan sosok negarawan yang dihormati berbagai kalangan. Harapan saya tetap menjadi Pak Jokowi menjadi bapak untuk anak-anaknya, terangnya. Ia bertamu di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Ia mengaku hanya berbincang ringan dengannya setelah melakukan kunjungan kerja sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ada Bang Noel. Apa yang dibicarakan Bang?
Ngejawab deh presidennya. Enggak. Apa? Kita ngebatasin masa relawannya harus menjadi organisasi yang melarang. Diawasi di belakangnya ternyata ya. Ini kan Pak Jokowi sudah tidak berpartai gitu kan. Tadi Apa? juga sudah menegaskan sudah partainya pribadi. Ada Ya, relawan soal juga. partai kok kan bukan domain kita. Juga Pak Jokowi juga kan tidak berpartai. Harapannya Pak Jokowi itu kan negarawan. harapannya Pak Dia senang dengan semua partai. harapannya Pak Jokowi masuk partai nggak? Ya harapan saya Pak Jokowi tetap menjadi Pak Jokowi lah. Dia menjadi bapak untuk semua anak-anaknya. Itu beliau kan sosok negarawan, bukan politisi. Jokowi bukan politisi, Jokowi adalah negarawan. Misal nanti Gimana? Pak Jokowi masuk gabung partai lain, Ya bagus dong. Berarti dia punya hak politik untuk melakukan apa? Ya gerakan politik ya gagasannya. Kalau seandainya gagasannya harus membuat beliau masuk partai silakan. Hah? Masalah saya. Diawasi dari belakang. Wah, saya nggak jadi ngejawab deh presidennya. Gimana Pak? Kenapa? Digagap. bisa diterus Dari nantinya ke depan Teman relawan. Ya kita sebagai pendukung beliau pasti dukung beliau. Soal dia masuk politik atau tidak itu kan hak politik beliau, hak konstitusi dia. Masa kita harus membatasi? Kan kita sepakat bahwa bangsa ini tidak lagi melahirkan sosok otoritarian. Masa kita membatasi? Masa relawannya harus menjadi organisasi yang melarang presiden? Saya minder saya ngomong ini. Ngomong begini saya tuh. Jadi kaku sih. Kamu yang nanya ketawa gimana? Ini adalah Noel Ebenezer. Emmanuel Ebenezer yang jadi Jokowi Mania ya. Yang kalau tidak salah sekarang namanya diganti jadi Prabowo Mania gitu. Mengingat Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo, maka bisa jadi ini pergerakannya arahnya jadi mendukung Pak Prabowo sebagai pihak yang juga didukung oleh Pak Jokowi. Nah ini sebagai ketuanya, Noel ini kemudian sowan ke Pak Jokowi. Kita kurang tahu, tadi ditanya wartawan juga tidak terlalu jelas. Yang jelas beberapa pertanyaannya diantaranya ini langkah politik Pak Jokowi ke depan bakal seperti apa Bang Noel? Apakah Pak Jokowi akan bikin partai? Apakah masuk partai yang sudah ada atau bagaimana gitu? Ini jawabnya sambil sedikit agak gagap ya, karena di samping belakang kiri ditungguin ini sama Pak Jokowinya langsung. Jadi jawabnya agak iya gitu. Saya nggak bisa jawab. Langsung tanya orangnya aja gitu. Jokowi udah nggak ngejabat aja masih lu caci maki. Gue bingung apa sih dasarnya lu bilang dia yang membedol demokrasi. Jokowi ini yang ngebuntungin demokrasi. Buset lu kurang bebas apa? Di zaman apa lu bisa teriak-teriak kayak gitu dan aman-aman aja? Di zaman apa, geng? Ya di zaman Jokowi lu buat teriak. Bahkan cenderung menghina pemimpin lu. Lu aman-aman aja, lu baik-baik aja. Lu kurang demokrasi apa? Kurang apa rakyat bisa nyoblos dengan rasa aman? Kalau lu kalah, ya udah introspeksi. Pasukan lu dievaluasi. Oh, teriak sana teriak sini. Emangnya Jokowi nggak bisa dibelain? Ah, kalau ada yang belain, ntar lu bilang gua nih, cair, ternak, apalagi kemarin tuh dibilang ceboker. Sih. Kalau gue ceboker Jokowi lu mau apa? Ah? Ditantang sekalian gitu ya. Ya bener juga sih. Kita bisa melihat akhir-akhir ini pihak mana yang kemudian keluar-keluar teriak-teriak ngerasa nggak terima, ngerasa proses dari kompetisi yang baru saja selesai diikuti sebagai proses yang tidak fair. Katanya, waduh, ini panitianya ikut cawe-cawe dan seterusnya. Tahu kan pihak yang sebelah mana? Ya, ini sentilan sebenarnya. Kalau misalkan kita sama-sama menikmati pesta demokrasi, maka dalam kata demokrasi sendiri, semua pihak harus menerima bahwa bisa jadi idenya diterima atau ditolak. Atau dalam kompetisi pemilu misalkan, bisa saja dia punya peluang menang begitu, dan juga punya peluang kalah. Jadi kalau misalkan masih mengagung-agungkan, apalagi mencantumkan nama demokrasi di nama partainya, jadi harus siap kalah. Kompetisi masuk menang terus, itu penunjukan langsung, bukan kompetisi, ya kan? Iya gak sih? Iya dong. Jadi kalau misalkan masih memakai nama demokrasi dalam nama partainya,
ya seharusnya demokratis gitu, bersikap dan bersifat seperti nama yang ada di nama partainya, demokrasi juga, menerima kekalahan gitu kan. Apalagi ini kita kenal Pak Jokowi itu orangnya agak selau ya. Coba kalau misalkan Pak Jokowi itu orangnya straight begitu. Semua yang kemudian rewel dibungkam. Kata siapa namanya, salah satu pendukungnya Pak Jokowi mengatakan ini orang-orang pada rewel ini bisa kok Pak Jokowi kalau misalkan cuman mau membungkam mereka. Itu kan sudah jatuhnya ke penghinaan. Deliknya delik aduan, tinggal Pak Jokowi mengadukan ke polisi. Kalau terbukti di mana rekamannya banyak, jadi buktinya banyak kan gitu ya di sosial media. Udah diem mereka. Disebut bajingan tolol, apalagi nih? Antek Cina, Fir'aun, apalagi sebutin aja, daftar aja gitu. Dan semua bukti itu sudah beredar di sosial media, bahkan di post mereka. Mereka ngerasa karena Jokowi diam, jadi mereka agak sedikit berani mengatakan dengan kalimat-kalimat pilihan kata yang agak berani juga gitu ya. Dikira, oh pasti nggak apa-apa nih. Kemarin-kemarin juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi kata salah satu pendukung dari Pak Jokowi mengatakan ini kalau misalkan cuman mau membungkam mereka semuanya, gampang. Delik aduan, diaduin aja sebagai pencemaran nama baik lah atau apa gitu pasalnya, kelar. Cuman ini Pak Jokowi nggak kayak gitu mainnya. Bahkan ketika ditanya, Pak Rocky Gerung rewel terus nih gimana? Kata Pak Jokowi, itu kecil, urusan kecil, saya kerja. Itu jawaban dari Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan sekarang ada partai yang kalah pilkada, masih nyari-nyari kesalahan gitu ya. Ya kalau misalkan nyari pihak yang mau disalahin, paling enak emang Pak Jokowi sih. Kenapa? Gak pernah protes disalahin. Iya gak sih? Dan kalau misalkan di akhir dari pemerintahan Pak Jokowi sebelum paripurna, ada orang bilang indeks demokrasi selama 10 tahun Jokowi menjabat tuh rendah gitu. Itu orang yang bilang begitu kalau misalkan memang rendah, dia tidak akan berani mengatakan kalimat-kalimat kotor ketika menyebut Pak Jokowi. Justru kebebasan berpendapat di era Joko Widodo itu kayaknya dimanipulasi deh, ya kan? Digunakan oleh orang-orang yang menjadi lawan politik dari Pak Jokowi atau sekedar tidak suka saja. Dengan cara ekspresi ketidaksukaan itu agak barbar gitu. Masa iya Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi itu bajingan tolol? Kebablasan kan? Kebablasan itu. Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. Apakah dapat informasi bahwa bocor arusnya juga dipermasalahkan oleh Dewan Pers atau mungkin oleh KPI? Nah, saya menyajikan apa yang disampaikan oleh Tempo dan meminta klarifikasi kepada Kapolri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejauh saya tahu di Komisi 1 sekalipun belum ada kabar atau informasi mengenai keberatan dari Kepolisian Republik Indonesia atau dari Bapak Kapolri terkait dengan tayangan Tempo tersebut. Terima kasih. Oke, ini adalah video situasi sidang MKD dengan sanksi yang ditujukan atau diberikan kepada politikus PDIP Julius Setiarto. Di video sebelumnya kita bahas bagaimana Pak Jokowi itu masih sebagai pihak yang selalu diserang, tapi hampir tidak pernah menyerang balik. Itu jadi satu catatan buat kita semuanya, bagaimana Pak Jokowi itu lebih banyak diam kalau diserang. Kemudian ada tuduhan indeks demokrasi di zaman Pak Jokowi turun dan kemudian dijadikan sebagai alat bagi para yang kalah. Pokok semua kejadian-kejadian apes setelah Jokowi. Udah salahin Jokowi aja, gampang itu. Kayak kemudian Hasto tiba-tiba sebelum pilkada di salah satu podcast mengatakan bahwa dia dikriminalisasi oleh Jokowi, berikut Anies Baswedan dan seterusnya. Itu menggelinding. Termasuk Julius Setiarto dari PDIP ini mengunggah di salah satu Instagramnya atau sosial medianya begitu ya, tentang tuduhan Mulyono menggunakan partai coklat. Dan pokok kalimat-kalimat seterusnya kita sudah tahu ya narasinya seperti apa. Ini dijatuhi hukuman oleh MKD begitu.
Makanya ketika ada orang yang masih mengatakan indeks demokrasi di era Jokowi itu turun, kalau turun ini Pak Julius Tiarto ini gak mungkin sampai dia punya satu konten bikin reels di Instagram, ya kan, yang cuman isinya menyebut Mulyono sebagai penggerak dari Partai Coklat, polisi digerakkan. Maka Hasto menyebutkan Listio Sigit. Clear itu. Nama yang benar-benar disebut dengan gamblang, Listio Sigit. Kapolri sekarang. Antek Jokowi. Pion dari seorang mantan presiden. Kalau Jokowi mau nyikat ini semuanya, tinggal dilaporkan sebagai pencemaran nama baik. Masih mau bilang indeks demokrasi di era Jokowi turun? Pikir lagi coba.